Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang hukum Faraday. Nah, materi hukum Faraday ini merupakan lanjutan dari materi sel elektrolisis. Untuk sel elektrolisis sendiri, kita sudah pernah bahas pada video sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, jadi hukum dasar elektrolisis itu disusun dan ditulis oleh seorang ahli kimia dan fisika yang bernama Michael Faraday. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan, Faraday itu menemukan adanya hubungan antara massa zat yang dihasilkan dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis berlangsung. Nah, hasil percobaan itulah yang dikenal dengan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk hukum Faraday 1 yang berbunyi jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan jumlah arus listrik yang dialirkan ke dalam larutan. Nah, di sini ada beberapa rumus yang harus kalian ingat atau kalian hafal ya untuk nanti bisa menyelesaikan soal-soal terkait dengan hukum Faraday 1. Nah, di sini katanya adalah W. W itu sendiri adalah berat zat yang terjadi atau berat zat yang terbentuk selama proses elektrolisis. Jadi, kalau misalkan kita ditanya berapa massa atau berapa berat dari zat yang terbentuk ya dengan adanya elektrolisis tadi, kita bisa gunakan rumus ini. Yang pertama, bahwa W akan sama dengan E. E itu sendiri adalah berat ekivalen zat yang dikalikan dengan I ini adalah kuat arus, yang dikalikan dengan T itu adalah waktu per detik, yang dibagi dengan 96.500. Nah, untuk berat ekivalen zat ini, kita masih bisa cari ya, dengan menggunakan rumus bahwa E itu bisa kita hitung dengan membagi AR dari zat tersebut dengan jumlah elektronnya. Nah, nanti supaya lebih paham, kalian bisa langsung lihat di contoh soalnya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah untuk rumus yang pertama ya, di sini kuat arusnya harus dalam ampere. Nah, bagaimana untuk rumus yang kedua? Nah, rumus yang kedua juga bisa digunakan untuk menghitung berat zat atau massa dari zat yang terbentuk selama proses elektrolisis, bahwa W akan sama dengan E atau berat ekivalen zat yang dikalikan dengan Faraday-nya. Jadi, Faraday itu sendiri ya. Jadi, kalau kita tuliskan 1 Faraday gitu ya. Nah, 1 Faraday itu nilainya akan sama dengan 1 mol elektronnya. Nah, jadi Faraday ini menunjukkan mol elektronnya. Kalau 2 Faraday ya berarti 2 mol elektron gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa kalian gunakan. Kapan gunakan yang kedua? Itu kalau listriknya itu satuannya bukan ampere, tapi satuannya dalam Faraday. Nah, untuk rumus yang ketiga juga sama. Kalian bisa gunakan rumus ini juga ya untuk menentukan berat zat yang terbentuk selama proses elektrolisis, di mana kita bisa hitung W akan sama dengan E yang dikalikan dengan C. Nah, C ini listriknya dalam kulom yang dibagi dengan 96.500. Nah, jadi jelas ya, rumus yang pertama, kuat arusnya ini harus dalam ampere. Tapi kalau untuk rumus yang kedua ini, gitu ya, nah ini harus dalam Faraday dia. Sedangkan untuk rumus yang ketiga, ini nanti listriknya harus dalam kulom gitu ya. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa soal ya, kapan menggunakan rumus yang pertama, kapan menggunakan rumus yang kedua, dan kapan menggunakan rumus yang ketiga. Nah, terkait dengan Faraday tadi ya, bahwa Faraday yang disimbolkan dengan F itu juga bisa kita hitung ya, dengan menggunakan rumus bahwa F itu, kayak saya tuliskan di sebelahnya saja, bahwa F itu sendiri nanti bisa kita hitung dengan mengalihkan kuat arus yang dikalikan dengan waktu, kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, ini juga bisa kalian gunakan ya untuk menentukan mol elektronnya gitu ya. Karena 1 Faraday itu tadi menunjukkan 1 mol elektron. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk hukum Faraday 2. Nah, kalau untuk hukum Faraday 2 katanya jika arus listrik dialirkan dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah massa zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektrode sebanding dengan massa ekivalen masing-masing zat tersebut. Nah, jadi rumusnya cuma satu saja ya, bahwa berat endapan pertama berbanding berat endapan kedua akan sama dengan berat ekivalen zat yang pertama berbanding berat ekivalen zat yang kedua. Nah, nanti supaya lebih paham, kalian langsung lihat di contoh soalnya ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama dulu. Katanya dalam elektrolisis
FeSO4 itu digunakan listrik sebesar 0,4 Faraday. Nah, lihat ya listriknya di sini satuannya dalam Faraday, berarti bukan dalam ampere ataupun dalam coulomb. Berarti kalian nanti untuk menentukan masanya bisa pakai rumus yang kedua ya. Katanya hitunglah massa Fe. Nah, yang ditanyakan di sini adalah massa Fe yang dihasilkan di katode. Nah, menghitung massa, tadi massa itu sama kayak berat ya, berarti menanyakan nilai W-nya. W dari siapa? Ya W dari Fe itu sendiri. Nah, nilainya sama dengan berapa gitu ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan tentu saja membuat reaksi ionisasi ya dari FeSO4-nya. Oke, kita coba buat reaksinya. Ini kita hapus dulu. Ya, nah kita selesaikan dulu bahwa reaksinya FeSO4 itu kalau kita uraikan dia akan menjadi Fe yang ditambahkan dengan SO4. Nah ingat ya, SO4 itu kan muatannya 2- supaya netral berarti Fe harus plus 2. Nah jadi di sini cara memisahnya ya Fe dan SO4. Jadi nggak boleh dipisahkan Fe tambah S tambah O4, nggak bisa. Karena ini Fe adalah besi, SO4 ini merupakan satu atom ya, atau kita sebut dengan poliatomnya. Nah, sekarang setelah kalian buat reaksi ionisasinya, yang kalian lakukan ya tentu saja menghitung daripada massa Fe-nya, ya kan? Nah, kita bisa hitung nih menggunakan rumus yang tadi bahwa massa dari Fe ya, kita pakai yang mana? Nah, kita pakai rumus yang kedua yaitu berat atau massa dari Fe kita bisa hitung dengan E yang kita kalikan dengan F, ya kan? Kenapa kita gunakan rumus yang kedua? Karena listriknya itu dalam Faraday. Nah, jadi kalian tinggal masukkan. Nah, karena di sini nilai E-nya belum ada, jadi kita cari dulu nilai E-nya di sini ya. Nah, jadi nilai E itu akan sama dengan AR dari siapa? Yang ditanyakan adalah Fe, berarti AR dari Fe-nya. Ya, berarti AR dari Fe kita bagi dengan jumlah elektron dari Fe sendiri gitu ya. Nah, nilainya akan sama dengan, walaupun di sini di soalnya tidak disebutkan berapa AR Fe, kalian bisa cek di sistem periodik unsur bahwa Fe itu AR-nya adalah 56. Nah, kemudian kita bagi nih dengan jumlah elektron Fe-nya. Yang kalian lihat Fe-nya ya. Nah, di sini kita lihat nih jumlah elektronnya yaitu ada 2. Berarti di sini kita bagi 2. 56 kita bagi 2 itu hasilnya adalah 28. Sehingga kita dapatkan nilai berat ekivalen untuk Fe itu adalah 28. Jadi kalian tinggal masukkan saja E-nya adalah 28. Kemudian kalian kalikan ya 0,4 Faraday ya nilai F-nya. Berarti di sini kalian masukkan 0,4. Kalian tinggal kalikan 28 kita kalikan dengan 0,4 itu hasilnya adalah 11,2 gram. Jadi satuannya dalam gram. Nah, ini dia jawabannya. Oke, gampang ya. Berikutnya kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Katanya berapa massa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere. Nah, arus listriknya diketahui ya, 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 10 menit. Nah, berarti ini adalah kuat arusnya nih atau nilai I-nya. Sedangkan ini adalah nilai P-nya gitu ya. Lihat, di sini kuat arusnya dalam ampere. Artinya arus listriknya dalam ampere, tidak dalam Faraday seperti pada contoh soal yang pertama ya. Nah, kita coba selesaikan dulu. Oke, kita selesaikan. Langkah pertama kita lakukan apa? Buatlah reaksi ionisasi dari larutan AgNO3 tadi. Kita buat ya. Maka AgNO3, nah di sini kita buat reaksi ionisasinya, dia akan menjadi Ag yang ditambahkan dengan NO3. Nah, NO3 itu muatannya adalah min. Supaya netral berarti Ag harus plus 1. Nah, sekarang kita bisa hitung massa ya. Di sini yang ditanyakan adalah massa logam peraknya. Nah, massa logam peraknya berarti massa dari si Ag-nya. Dengan menggunakan rumus, nah bahwa W dari siapa? Atau berat dari Ag itu nanti akan sama dengan, rumusnya kita pakai yang pertama. Kenapa? Karena di sini kuat arusnya dalam ampere. Jadi kalian pakai rumus E yang dikalikan dengan I, yang dikalikan dengan T, kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, gitu ya. Kita masukkan nih nilainya. Nah, E-nya kan belum ada kan? Jadi kita cari dulu nih nilai E-nya. Oke, kita cari nilai E-nya. E-nya akan sama dengan rumus E tadi adalah AR. AR dari siapa? Ya, dari yang ditanyakan yaitu AR Ag-nya. Berarti AR dari Ag
kita bagi dengan jumlah elektron dari Ag-nya ya. Karena ditanyakan sini adalah massa logam perak. Perak itu adalah Ag nih. Nah, jadi kita masukkan nih nilainya. ARAG berapa? Kalian bisa cek di sistem periodik ya, bahwa RAG itu adalah nilainya adalah 108. Kemudian kita bagi dengan jumlah elektronnya berapa di sini? 1 ya, berarti dibagi 1 nih. Nah, berarti 108 kita bagi 1 ya hasilnya adalah 108. Nah, kalian tinggal masukkan nih di sini. Nah, kita masukkan ya. Maka akan sama dengan masukkan dulu nih nilai E-nya. Nilai E-nya tadi kita dapatkan 108. Kemudian kita kalikan dengan, nah I tadi apa? Kuat arusnya, tapi dalam ampere ya, yaitu 5 ampere. Kita masukkan 5. Kemudian waktunya berapa? Nah, waktunya ini kan masih dalam menit ya. Dia harus dalam sekon nih waktunya. Jadi, merubah menit jadi sekon ya tinggal kali 60 kan. Jadi, 10 kali 60. Jadi, dapatnya adalah 600 sekon gitu ya. Kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, kalian bisa kalikan dulu ya yang di atasnya 108 kali 5 kali 600 itu ketemu hasilnya adalah 324.000 gitu ya. Kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, tinggal bagi saja. Oke, kita coba bagi ya. Nanti kalian ketemu hasilnya adalah 3,35 gram. Nah, inilah massa dari perak tadi ya yang diendapkan atau yang terbentuk ya atau yang terjadi selama proses elektrolisis. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Nah, perhatikan untuk soal yang ketiga. Katanya ke dalam 100 ml larutan CuCl2 2 molar itu dialirkan arus sebesar 10 ampere. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan semua ion tembaga? Nah, berarti di sini diketahuinya ada volume ya. Oke, volumenya diketahui, kemudian ini diketahui juga molaritasnya nih atau nilai M-nya. Dialirkan arus 10 ampere. Nah, berarti ini adalah kuat arusnya ya atau nilai I-nya dalam ampere. Yang ditanyakan adalah berapa waktu. Berarti yang ditanyakan itu adalah nilai T-nya. Yang dibutuhkan untuk mengendapkan semua ion tembaga. Langkah pertama tetap ya, kalian buat dulu reaksi ionisasinya. CuCl2 dia akan menjadi Cu ditambah 2Cl. Nah, Cl itu kan muatannya min ya. Supaya netral berarti Cu-nya harus 2+. Kenapa 2+? Karena di sini min kalikan koefisien ke depan jadi min 2. Makanya sini harus plus 2. Kenapa di sini 2? Ya karena jumlah Cl di sini ada 2 ya. Jadi sampai di sini 2-nya nggak jadi indeks tapi jadi koefisien. Nah, Cu jumlahnya ada 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan lagi? Nah, kita lihat dulu. Yang ditanyakan di sini kan adalah waktu ya. Berapa waktu? Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Berarti nanya T. Karena di sini arusnya dalam ampere, berarti kan yang kita pakai rumusnya adalah W gitu ya. W akan sama dengan E yang dikalikan dengan I yang dikalikan dengan T yang dibagi dengan 96.500. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan nilai T. Nilai I-nya sudah ada ya 10 ampere. Nilai E-nya bisa kita cari. Berarti sekarang tinggal cari apa? Cari nilai W-nya atau berat dari si tembaganya atau berat dari si Cu-nya. Nah, perhatikan di sini, karena di sini volumenya diketahui, kemudian konsentrasinya diketahui, kita bisa cari nih molnya gitu ya. Nah, coba kita uraikan dulu rumus molaritas itu ya, bahwa molaritas akan sama dengan gram gitu ya, rumusnya per mr yang dikalikan dengan 1000 per V. Nah, gram per mr ini nilainya akan sama dengan mol, ya kan? Maka rumusnya bisa, oke, kita tulis di bawah saja. Maka rumusnya itu bisa kita ganti menjadi mol yang dikalikan dengan 1000 per V. Nah, sekarang kita masukkan nih nilainya. Molaritasnya berapa di sini? 2 ya. Nah, molaritasnya 2. Kalian masukkan di sini 2 sama dengan mol gitu ya. Mol yang dikalikan dengan 1000 yang dibagi dengan volumenya berapa di sini? 100. Kalian langsung masukkan nih 100. Oke. Kita tinggal bagi aja nih. Ini kan boleh dicoret ya. Ini juga dicoret. Jadi 2 sama dengan 10 kali mol, hasilnya adalah 10 mol. Iya kan? Atau boleh kita balik nih, 10 mol
Ya, 10 mol itu akan sama dengan 2. Maka mol saja berapa? Maka untuk menentukan mol saja, dia tinggal bagi ya, 2 kita bagi dengan 10. Kita dapatkan 0,22 mol. Nah, kita dapatkan 0,2 mol. Perhatikan, yang 0,2 mol ini mol siapa? Bukan mol Cu, tapi mol dari CuCl2, ya kan? Karena tadi kan katanya larutan. Yang 100 ml ini punya larutan CuCl2, begitu juga konsentrasinya. Jadi bukan punya Cu, sehingga yang kita dapatkan di sini mol itu adalah mol dari CuCl2, yaitu 0,2 mol. Nah, gitu ya, 0,2 mol. Nah, sekarang dari mol yang diketahui ya, atau mol CuCl2 yang diketahui ini, kita bisa cari nih atau hitung besarnya mol Cu-nya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan perbandingan koefisien, ya kan? Nah, lihat aja nih, ini koefisiennya berapa? 1. Karena dia sama-sama 1, berarti otomatis di sini jumlah molnya juga akan sama gitu ya. Nah, langsung kita tulis nih 0,2 mol. Nah, kita dapatkan nih massa dari mol dari Cu-nya adalah 0,2 mol. Nah, dari mol ini kita bisa hitung massanya karena kita memasukkan nih nilainya di sini, ya kan? Kita cari dulu nih mol Cu ya. Nah, mol Cu ya, mol Cu itu rumusnya apa? Mol gram yang dibagi dengan AR-nya gitu ya. Nah, masukkan mol Cu-nya berapa? 0,2. Kemudian kita mau cari gramnya. Kita bagi dengan ARCU. Berapakah ARCU? ARCU itu 64. Nah, gitu ya. Maka gram saja ya tinggal kali silang ya, bahwa gram ini akan sama dengan 0,2 yang dikalikan dengan 64. Tinggal kalikan aja, nanti ketemu hasilnya adalah 12,8 gram. Ini massa siapa? Massa Cu. Nah, ini kan massa Cu ya. Nah, sehingga kita bisa langsung masukkan nih di rumusnya. Jadi, massa Cu tadi akan sama dengan 12,8 gitu ya, sama dengan. Nah, E di sini kita cari lagi nih E-nya. E-nya apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah AR yang dibagi dengan jumlah elektron. Nah, AR dari Cu tadi berapa? Iya, 64. Kita bagi dengan jumlah muatannya, yaitu 2 atau jumlah elektronnya. 64 kita bagi 2, hasilnya adalah, hasilnya adalah 32. Nah, kita masukkan di sini, berarti 32 kalikan kuat arusnya tadi berapa di soalnya? Ya 10 ya ampere, waktunya ditanyakan. Kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, kita kali dulu berarti 12,8 sama dengan 32 kali 10, 320 kali T, berarti hasilnya adalah 320 T. Kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, sekarang kayak ini udah bisa kita hapus ya. Nah, sekarang kita tinggal kali silang aja untuk menentukan nilai T-nya. Nah, kita coba ya kali silang. Oke. Nah, di sini kita buatlah per satunya, boleh per satu ya. Kali silang dulu ya T-nya. 1 kali 320 T, hasilnya adalah 320 T. Sama dengan, kali silang lagi nih, 12,8 kali 96.500. Itu hasilnya adalah 1.235.200. Nah, gitu ya. Berarti T saja berapa ya? Tinggal kalian bagi aja. Berarti 1000 ya, 1.235.200 kita bagi, nah kita bagi dengan 320. Nah, tinggal bagi aja, nanti ketemu jawabannya 3.860. Ingat satuannya ini masih dalam sekon, jadi kita harus rubah dulu ke jam. Cara merubah ke jam ya, sekon ke jam, kalian tinggal bagi dengan 3.600 ya, karena satu jam itu kan 3.600 ya, jadi kalau merubah sekon ke jam ya tinggal bagi 3.600. Nah, 3.860 gitu ya, kita bagi dengan 3.600 itu nanti ketemu hasilnya 0,07 jam. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan semua ion tembaga dalam reaksi sel elektrolisis. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat, arus sebesar 9.650 Coulomb katanya ya, dialirkan ke dalam larutan NaCl. Nah, berapakah volume gas Cl2 yang dibebaskan di anode pada suhu 0,1 atm? Oke, kita lihat dulu.
kita buat dulu reaksi ionisasinya ya untuk NaCl tadi, NaCl. Nah, jadi oke, sebelum ini ya harus buat reaksinya dulu nih. Jadi NaCl, oke, kita buatkan dulu ya di sini. NaCl. Nah, kalau kita reaksikan atau buat reaksi ionisasinya, dia akan menjadi Na+ yang ditambahkan dengan Cl-. Yang ditanyakan apa? Gas Cl2 yang dibebaskan di anode. Nah, di anode ya. Jadi kita tuliskan nih di anodenya. Di anodenya ada siapa? Di anodenya berarti yang ambil yang anionnya kan. Nah, nanti kita tulis nih anionnya. Berarti 2 Cl-. Kemudian dia akan menghasilkan Cl2 yang ditambahkan dengan 2 elektron. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di anode ya. 2 Cl- menghasilkan Cl2 yang ditambahkan dengan 2 elektron. Ingat, elektronnya berada di sebelah kanan nih. Kenapa? Karena pada anode itu terjadi reaksi oksidasi, makanya elektronnya harus sebelah kanan, kalian tuliskan ya. Nah, selanjutnya apalagi nih yang kita cari? Nah, kita harus lihat dulu nih apa yang ditanya. Yang ditanyakan adalah volume gas Cl2. Oke, berarti yang ditanyakan adalah volume gas Cl2, tapi dalam keadaan suhunya 0, ini 0 derajat ya. Suhunya 0 derajat, tekanannya 1 atm. Nah, ini artinya dia dalam keadaan STP. Nah, kalau menentukan volume ya, volume gas dalam keadaan STP, maka kalian bisa hitung dengan mengalihkan mol yang dikalikan dengan 22,4. Mol siapa? Ya, mol dari Cl2-nya gitu ya. Nah, berarti langkah kita apa? Berarti kan kalau kita uraikan lagi, mol itu kan tadi rumusnya gram per mr ya, atau per AR gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan 22,4. Berarti untuk menghitung volume harus ada masanya dulu kan, massa dari Cl2. Jadi kita harus cari dulu nih massa dari Cl2. Nah, rumus massa tadi apa? Kita bisa pakai W tadi ya, yang disimbolkan dengan W. Maka berat dari Cl2 akan sama dengan, nah perhatikan arusnya di sini yang diketahui dalam kulom. Maka kalian bisa gunakan rumus yang kedua, yang ketiga ya, bahwa E dikali C dibagi dengan 96.500. Nah, seperti itu. Kalian bisa langsung hitung nih. Tapi harus cari E-nya dulu ya. Coba kita cari E-nya dulu. Berarti E sama dengan apa? AR dari Cl kita bagi dengan jumlah elektronnya. Nah, masukkan AR dari Cl-nya berapa? Cl-nya, lihat yang ditanyakan sih kan tadi Cl2 ya. Nah, karena jumlahnya ada 2. Cl itu AR-nya 35,5. Karena jumlahnya ada 2, berarti 35,5 kali 2, berarti 71. Kita bagi nih dengan jumlah elektronnya tadi. Jumlah elektronnya ada 2, berarti dibagi 2 gitu ya. Nah, 71 kita bagi 2 itu hasilnya adalah 35,5. Nah, kalian tinggal masukkan aja nih 35,5 dikalikan dengan C-nya tadi, arusnya dalam kulom tadi yaitu 9.650, kemudian dibagi dengan 96.500. Nah, ini kan bisa dibagi ya. 9.650 dibagi 96.500 itu hasilnya 0,1 nih. Nah, jadi 35,5 kali 0,1 itu hasilnya adalah 3, ya hasilnya adalah 3,55 gram. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini massa dari siapa? Ya, massa dari Cl2-nya. Maka kita bisa masukkan ke sini ya. Nah, kita tinggal masukkan di massanya 3,55 kita bagi dengan MrCl2. Kalau Cl tadi kan AR-nya 35,5 kan. Nah, kalau Cl2 ya tinggal kali 2 nih. Berarti 2 kali 35,5 berarti 70, ya 71. Kalian tinggal bagi aja. Ya, 3,5 per 71 langsung kali dulu ya. 22,4. Nah, ini boleh kalian bagi dulu 3,55 dibagi 71 itu hasilnya adalah 0,05. Kemudian dikalikan dengan 22,4. Jadi dapatnya adalah 1,12. Kalikan aja ya, satuannya di sini harus dalam liter. Nah, ini untuk suhu berapa tadi ya? Suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 AT, iya tekanannya 1 atm. Oke, gampang ya. Selanjutnya, soal yang kelima. Nah, perhatikan untuk soal yang kelima, katanya ke dalam larutan CuSO4 itu dialirkan listrik sebesar 4 ampere selama 300 sekon. Nah, pertanyaan pertama,
Berapakah gram massa Cu yang dihasilkan di katode? Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah massa Cu ya, yang dihasilkan di katode. Ya, sama kita buat dulu reaksinya, CuSO4 tadi, Cu2+, ditambahkan dengan SO4, 2-. Nah, kita akan menghitung nih berapa besar massa Cu yang dihasilkan di katodenya. Nah, gampang ya, kita tinggal gunakan rumusnya. Lihat dulu di sini yang diketahui listriknya dalam apa? Dalam ampere. Berarti yang kita pakai rumusnya adalah W gitu ya. W dari siapa? Massa Cu gitu ya akan sama dengan E yang dikalikan dengan I yang dikalikan dengan T. Nah, masukkan nilainya. E-nya oke. Kita tuliskan di sebelah sini ya. Kita masukkan ya. E-nya tadi, E-nya belum ada ya. Kita coba cari dulu E-nya. Rumusnya apa tadi? ARCU, karena Cu yang ditanyakan dibagi dengan jumlah elektron Cu-nya. Nah, RCU itu adalah 64. Nah, sedangkan jumlah elektronnya di sini ada 2, berarti 64 kita bagi 2. Hasilnya adalah 32. Nah, kita bisa ganti nih. Sorry, ini per ya. Per 96.500. Nah, E-nya kalian ganti 32. Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita ganti 32. Kemudian kuat arusnya di sini berapa nih? 4 ampere. Nah, kemudian waktunya 300 sekon. Oke, kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, ini tinggal kalian kalikan. 32 kali 4 kali 300 ya. Nanti ketemu hasilnya adalah 38.400. Kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, nanti ketemu hasilnya ya, kalau kalian bagi, nanti ketemu hasilnya adalah 0,4 mol. Nah, kayak ini dia jawabannya yang A ya. Maka massa Cu yang dihasilkan di katode itu adalah 0,4 mol. Nah, sekarang pertanyaan yang B, berapakah volume gas O2 yang dihasilkan di anode? Nah, berapakah volume gas O2 yang dihasilkan di anode? Nah, sekarang, oke, ini coba kita hapus dulu ya. Karena yang A sudah kita jawab, kita coba jawab lagi untuk yang B. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah, nah, di sini ya, O2 pada anode. Coba kita tulis dulu nih reaksi yang terjadi pada anodenya. Oke, saya tuliskan ya reaksi anode. Masih ingat ya untuk menuliskan reaksi elektrolisis kalau dia berbentuk larutan. Perhatikan ya di anionnya ini SO4. Nah, ingat pada video sebelumnya, pada materi sel elektrolisis kita sudah pernah bahas kan, kalau pada anion gitu ya, dia terdapat oksigen di dalamnya, maka yang teroksidasi justru bukan SO4-nya, tapi yang tereduksi itu adalah 2H2O ya, yang menghasilkan atau terurai menjadi 4H+ yang ditambahkan dengan O2 yang ditambahkan dengan 4 elektron. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah volume gas O2 yang dihasilkan di anode jika diukur pada tekanan dan temperaturnya 1 liter gas NO 6 gram katanya. Nah, berarti untuk menentukan volume gas O2 ya pada suhu dan temperatur yang sama, jadi NO-nya ini dijadikan sebagai patokan ya atau standar gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya bahwa V gitu ya, kalau kita tuliskan bahwa V1, nah V1-nya untuk O2 ya. Nah, NO ini untuk 2-nya, jadi V1 per V2 akan sama dengan N1 per N2. Yang ditanyakan adalah V1-nya. Nah, karena V1 yang ditanyakan, V2-nya udah ada 1 liter. Berarti yang belum ada apa? Mol dari oksigennya. Nah, sedangkan mol dari NO-nya bisa kita hitung, ya kan? Untuk menghitung mol NO, ya tinggal bagi aja nih masanya. Masanya kan 6 gram nih. Kita bagi dengan, ya kan? Kita bagi dengan AR atau MR dari NO. Nah, N itu AR-nya adalah 14 ya. Nah, N itu kan AR-nya 14. Kemudian O itu 16. Nah, jadi kalau kita tambahkan 30 ya, berarti gram per MR berarti 6 per 30. Nah, 6 per 30 itu dapatnya 0,5 mol. Sorry, 6 per 30 ya, itu 0,2 ya. 0,2 mol nih hasilnya. Nah, sehingga untuk mol N2-nya udah ada nih, volume dari 2-nya juga sudah ada.
Iya kan? Nah, sekarang kita mau mencari mol siapa? Mol dari O2-nya nih yang belum, karena V1-nya mau ditanyakan. Nah, jadi kita cari molnya dulu. Gimana nih cara mencari mol dari O2-nya? Nah, perhatikan di sini. Di sini kan ada elektron kan? Nah, kita bisa hitung nih mol elektronnya dulu. Karena mol elektron itu tadi sama dengan apa? Faraday kan? Nah, jadi satu Faraday itu kan menunjukkan satu mol elektron. Jadi kita bisa hitung nih menggunakan rumus Faraday tadi bahwa F akan sama dengan I yang dikalikan dengan T yang dibagi dengan 96.500. Nah, kalian tinggal masukkan aja nih nilainya. I-nya berapa? 4 ya. Kemudian waktunya di sini berapa? 300. Kemudian kita bagi dengan 96.500. Nah, 4 dikali 300 hasilnya adalah 1.200. Kita bagi dengan 96.500. Nah, kalian tinggal bagi aja. Nanti ketemu molnya adalah 0,1 mol. Nah, ini mol siapa? Mol elektronnya tadi. Nah, mol elektronnya kan, berarti di sini kita tuliskan nih. Nah, di sini 0,01 mol ya. Nah, berarti di sini karena dia 4 elektron di sini berarti harus kali 4 ya. Berarti 0,04 mol dia di sini. Sorry, bukan. Ya, 0,04 mol betul ya. 0,04 mol. Nah, sekarang kita mau cari apa? Mol dari O2-nya, ya kan? Nah, mencari mol O2 kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Jadi yang ditanyakan di sini, koefisien ditanyakan itu 1 ya, berarti 1 per koefisien yang diketahui ini nilainya seperempat, kita kalikan dengan mol yang sudah diketahui yaitu 0,04. Nah, kalau kita bagi ya, ini kan kalau dibagi 0,01 kan kali 1 berarti 0,01 ya 0,01 mol. Nah, jadi di sini kita dapatkan nih mol dari O2-nya yaitu 0,011 mol. Nah, setelah kita dapatkan nilai molnya ini, kita bisa langsung masukkan ke rumusnya tadi, ya. Nah, kita coba masukkan. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita masukkan ya, V1 kan mau dicari ya, V1-nya. Kemudian V2-nya tadi 1 liter. Kemudian mol dari oksigen ya, kalau yang satunya tadi 0,01. Kemudian N2-nya tadi atau mol dari NO-nya tadi ya, yaitu 0,2. Nah, di sini kita bisa kali silang ya. Jadi V1 dibagi 1 kan V1, nggak perlu kali silang juga, ini bisa ya. Nah, ini kan 0,01. Kita kalikan dengan 100 supaya komanya hilang. Berarti di bawahnya juga kali 100 nih. 0,01 kali 100 ya hasilnya 1 kan. Dibagi dengan 0,2 dibagi 100 itu hasilnya adalah 20. Nah, 1 per 20 itu berapa? Kita coba bagi ya. 1 kita bagi dengan 20. Berarti 0,0 gitu ya. 0, ini nggak bisa ya, berarti 100 berarti 0,0 ya, sorry, 0,05. Nah, oke, berarti 1 per 20 itu adalah 0,05. Satuannya tadi dalam apa? Satuannya ini masih dalam, ya ini satuannya dalam liter ya. Nah, dia dalam liter nih di sini. Nah, untuk merubahnya jadi mililiter, kalian tinggal kali 1000 ya. Kalau 0,05 dikali 1000 berarti 1, 2, 3. Berarti dapatnya 50 mililiter. Jadi tinggal kali 1000 aja. Nah, ini mungkin kalian bisa cek lagi ya. 1 dibagi 20 betul atau tidak hasilnya 0,05 gitu ya. Liter rubah ke mililiter kali 1000. Jadi kalau kali 1000 ya tinggal geser komanya ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. Maka dapatnya 50 mililiter. Nah, gitu ya. Nah, sekarang soal yang terakhir. Nah, ini terkait dengan hukum Faraday 2 ya. Nah, untuk hukum Faraday 2 ini gampang ya. Jadi, di sini katanya jika arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan NiCl. Nah, jadi kita buat dulu nih reaksinya. Ya, saya buat dulu reaksinya di sini yaitu Ag gitu ya. AgNO3. Nah, ini ya, kalau kita buat reaksi ionisasinya, dia akan menjadi Ag+ yang ditambahkan dengan NO3-. Kemudian yang kedua, NiCl2 ya. Nah, NiCl2 ini Ni2+ ditambah 2Cl-. Nah, yang diketahui di sini apa? Endapan peraknya sebanyak 27 gram. Nah, berarti ini nilai W-nya udah diketahui nih, WAG-nya atau W1-nya gitu ya, yaitu 27 gram. Yang ditanyakan adalah ini W2-nya atau massa dari si Ni-nya berapa.
Nah, berarti kita harus cari dulu kan, karena menurut rumusnya tadi bahwa W1 gitu ya berbanding W2 akan sama dengan E1 banding E2. Nah, W1-nya udah ada, W2-nya mau ditanya, berarti cari E1 dulu nih. Cari E1, berarti AR dari siapa? Dari AG. AR AG dibagi dengan jumlah elektronnya itu 1 ya. Nah, AR AG itu 108. Kita bagi 1 ya hasilnya adalah 108. Sedangkan untuk berat ekivalen kedua ya, berarti AR dari si Ni-nya. Kita bagi dengan jumlah elektron Ni-nya di sini ada 2. Nah, ARNI kalau kalian cek di predik unsur itu adalah 59. Kita bagi 2, hasilnya adalah 29,5. Nah, kalian tinggal masukkan aja nih, W1-nya 27, W2-nya ditanyakan, E1-nya 108, E2-nya 29,5. Oke, kita hapus dulu ya. Nih, kita coba hapus dulu. Nah, di sini kalian boleh ya, kali silang juga boleh. Artinya 108 nih, kali ke sini ya. 108 W2 sama dengan 27 kali 29, itu hasilnya 796,5 ya kalau kita kalikan. Maka W2 saja 796,5 kita bagi dengan 108. Maka hasilnya adalah 7,38 gram. Nah, itu dia ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.